Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Saya Fadila Ristianti Viani dengan NRP 24/2021-037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Bina Kameswara, STMT, yaitu mengenai tulisan sebagai buah pemikiran. Sebuah tulisan bukanlah hanya sebagai media komunikasi, namun juga dapat menjadi sebuah pemikiran penulis untuk menyusun struktur dari sebuah permasalahan. Menulis memiliki tantangan tersendiri bagi setiap orang, baik itu di bagian memulai atau penyelesaian. Penulis biasanya sering mengalami kesulitan pada bagian saat ia akan memulai, dikarenakan satu dan lain hal. Ada 4 terkait menulis yang merujuk pada apa yang disampaikan oleh Webb dan Durant pada tahun 2005. Pertama, menulis berarti mengonstruksi. Menulis bukan hanya sekadar mengeluarkan ide atau pendapat secara bebas, melainkan proses mengomposisinya, yakni mengontrol argumen, struktur informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, teknik penulisan, serta penyajiannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami artikel atau kalimat tesis. Kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar penulis terbiasa dalam melihat hal-hal yang memerlukan perbaikan, penekanan, serta penguatan dari segi makna, pilihan kata, gaya bahasa, atau aspek penulisan lainnya. Ketiga, menulis adalah cara berpikir. Menulis dipandang sebagai alat untuk membantu penulis dalam mengorganisasikan ide ke dalam urutan atau sistematis. Pada dasarnya, pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis melalui tulisan yang dibuatnya. Dan yang keempat itu, menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi lisan, pendengar dapat menginterupsi pembicara untuk memberikan klarifikasi mengenai berbagai hal yang dibicarakannya. Hal ini mengharuskan penulis untuk menyediakan semaksimal mungkin hal-hal yang menguatkan pemahaman pembacanya. Karena nantinya para pembaca tidak akan bisa memberikan klarifikasi saat tulisan tersebut sudah ditulis. Lalu, bagaimana dengan esai sebagai salah satu karya tulis ilmiah? Secara sederhana dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf, yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Esai dianggap penting bagi mahasiswa, sebab membantu pengembangan diri mahasiswa, mengungkapkan hal apa yang dipikirkan beserta alasannya, dan mengikuti kerangka penyampaian pikiran yang selain memerlukan teknik, juga memerlukan kualitas personal, kemauan, serta kualitas pemikiran. Dalam menulis esai, mahasiswa diharuskan membaca secara cermat, melakukan analisis, melakukan perbandingan, menulis secara padat dan jelas, dan memaparkan sesuatu secara seksama. Sekian ulasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan entah kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.